Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Makin hari makin nampak jelas kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang telah tercurah kepada kita bersama. Makin hari makin jelas dan dapat kita rasakan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan makin hari makin sangat terasa sekali dalam diri kita nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk itu hadirin sobatku, dengan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dengan nikmat yang bertubi-tubi yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita, hendaknya kita gunakan untuk mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan salawat kita, dengan amal serta kita mengikuti sunnahnya, kita tergolong umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat beliau kenali, yang dapat beliau berikan syafaat. Karena dengan kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, maka kelak di hari kiamat kita dapat dikenali oleh beliau. Kita laksanakan sholat mengikut cara yang telah beliau ajarkan, di mana di tempat azan dikomandangkan dengan cara berjamaah di masjid. Maka dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengenali kita di yaumil mahsyar. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya, tatkala sahabatnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya aku bisa mengenali umatku pada hari kiamat di antara umat lain. Maka para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul engkau mengenali umatmu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengenali mereka dengan diberikannya catatan amal pada mereka, pada tangan kanan mereka. Aku juga dapat mengenali mereka dengan tanda-tanda di wajah mereka karena bekas sujud. Dan aku pun mengenali mereka dengan cahaya yang berjalan di depan mereka. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 3 perkara di atas tadi sebagai tanda kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya dan akan memberikan syafaat kepada umatnya. Yang pertama beliau sampaikan, beliau dapat mengenali umatnya, termasuk kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita
melaksanakan 3 perkara tersebut. Yang pertama kata beliau, aku mengenali mereka dengan diberikannya catatan amal mereka pada tangan kanannya. Maknanya hadirin, tangan kanan adalah suatu tanda, suatu bukti kebaikan seseorang. Maknanya orang yang telah diberikan catatan amal melalui tangan kanannya berarti pahala, berarti kebaikan, berarti dia akan beruntung. Inilah yang dapat dikenali oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, beliau menyampaikan, aku juga mengenali mereka dengan mereka karena bekas sujud. Artinya melaksanakan sholat 5 waktu saja, tetapi sholat pun kita kerjakan. Sholat tahajud sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya, kita pun harus mengerjakannya. Kemudian sholat duha, begitu juga Allah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakannya, kita pun harus mengerjakannya. Dan masih banyak lagi sholat-sholat yang lainnya, sholat rawatib dan sebagainya, witir, taubat, hajat. Inilah yang harus kita perbanyak, dan inilah yang akan memberikan tanda bekas sujud di wajahnya, sehingga dapat dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil mahsyar kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mengenali umatnya dengan adanya cahaya yang berjalan di depannya. Untuk itu hadirin, kita memperbanyak amal soleh kita, banyak baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, banyak istighfar, melaksanakan puasa sunnah. Kemudian yang terpenting adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Perkara-perkara tersebut adalah perkara yang akan memberikan cahaya pada hari kiamat kelak. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang keseharian kita melalaikan kita kemana kita akan kembali, sehingga nanti kita akan timbul penyesalan karena tidak mendapatkan apa-apa setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kita pikir dunia, hari-hari kita cerita dunia, hari-hari yang kita bayangkan dunia, harta, kemewahan, semua yang berkaitan di dunia ini kita berangan-angan untuk menggapainya. Setiap kali yang kita pikirkan adalah perkara-perkara dunia, setiap kali yang kita angan-angankan dan bayangkan adalah perkara dunia, kita ceritakan, kita bicarakan hari-hari adalah perkara dunia, sehingga kita paham sekali dengan perkara dunia ini dan melalaikan akhirat. Mau tidur pun yang kita pikirkan adalah perkara dunia. Bahkan tatkala kita tidur, bermimpi juga perkara dunia. Bangun tidur perkara dunia. Yang dikhawatirkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir hayat kelak kita, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan
adalah perkara dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di akhir hayatnya, orang yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka wajib baginya surga. Tapi keseharian kita yang kita risaukan, yang kita pikirkan, yang kita bicarakan adalah perkara dunia. Maka jangan sampai di akhir hayat kita yang kita ucapkan adalah perkara dunia. Harta, kemewahan, sawah dan ladang, rumah, kendaraan mewah, jangan sampai itu yang kita ucapkan di akhir hayat kelak. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, memberikan gambaran tentang kengerian pada hari kiamat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Ini sudah kebiasaan Nabi. Setelah sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tausiah, memberikan ilmu agama, memberikan ceramah, bermuzakarah kepada sahabat-sahabat beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mempertanyakan kepada para sahabatnya tentang mimpi apa tadi malam. Satu riwayat menjelaskan, yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali bertanya kepada para sahabatnya. Beliau bertanya, adakah yang bermimpi di antara kalian? Maka salah seorang sahabat di antara mereka menceritakan mimpinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu pagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya semalam dalam mimpi telah datang kepadaku dua malaikat. Keduanya membangunkan aku dan berkata kepadaku, ayo berangkat. Lalu aku pun berangkat bersama kedua malaikat tersebut. Kami mendatangi seorang laki-laki yang berbaring dan satu orang lagi berdiri tepat di atasnya sambil membawa batu besar. Tiba ia menjatuhkan batu besar itu ke kepalanya sehingga menyebabkan kepalanya pecah dan batu tersebut menggelinding ke suatu tempat. Maka orang yang berdiri tadi, kata Nabi, mengikuti batu itu dan mengambil batu itu kembali. Begitu ia kembali, kepala yang tadi hancur telah kembali utuh seperti semula. Lalu ia kembali melakukan hal yang sama terhadapnya seperti yang dilakukannya tadi, yaitu menjatuhkan batu ke kepala orang tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pun bertanya kepada dua malaikat tadi, Subhanallah, siapakah dua orang ini wahai para malaikat? Maka kedua malaikat pun menjawab, ayo berangkat, ayo berangkat. Maka kami pun berangkat dan sampai pada seorang laki-laki yang terlentang. Sedang seorang lagi berdiri di atasnya dengan membawa gancuh dari besi. Tiba-tiba ia menghampiri seorang laki-laki, salah satu sisi wajahnya, dan mencabik-cabik dari sudut mulutnya sampai ke tengkuknya dengan gancuh itu tadi. Dari lubang hidungnya sampai ke tengkuknya, dan dari matanya sampai ke tengkuknya.
ataupun mengoyak-ngoyak kepala seorang yang sedang terlentang tadi dengan ganjul tersebut. Kemudian ia pindah lagi ke sisi wajah yang sebelahnya lagi. Lalu dilakukan pada sisi wajah seperti yang dilakukan pada saat pertama tadi. Begitu ia selesai melakukan sisi wajah yang pertama, maka sisi wajah yang kedua kembali utuh seperti semula. Kemudian ia kembali melakukan hal yang serupa terhadap seperti yang dilakukannya tadi, yaitu mengoyak-ngoyak wajah tersebut dengan ganjul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun heran dan beliau bertanya kepada kedua malaikat itu, "Subhanallah, siapakah dua orang ini?" Kedua malaikat pun berkata kepadaku, "Ayo berangkat, ayo berangkat." Kami pun berangkat dan mendatangi suatu, yaitu seperti tungku. Tiba-tiba di dalamnya terdengar suara gaduh dan suara teriakan yang memilukan. Maka kami pun melongok ke dalam tungku tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa laki-laki dan beberapa perempuan yang telanjang. Tiba-tiba dari bawah mereka menyambar api yang bergejolak. Bila api tersebut menyambar, mereka pun berteriak-teriak. Aku pun bertanya kepada kedua malaikat itu, "Subhanallah, siapakah mereka?" Kedua malaikat pun berkata, "Ayo berangkat, ayo berangkat." Kami pun berangkat dan sampailah di sebuah sungai. Sungai tersebut berwarna merah seperti darah. Ternyata di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang berenang. Sedangkan di tepi sungai ada seorang laki-laki yang mengumpulkan banyak batuan di dekatnya. Lalu laki-laki yang berenang tadi berenang sampai beberapa berenang dan mendatangi laki-laki yang mengumpulkan batu di dekatnya tadi. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan orang yang mengumpulkan batu itu menyuapkan ataupun menyumpalkan sebuah batu kepadanya. Lalu ia pergi berenang lagi. Lalu kembali lagi kepadanya. Setiap kali ia kembali, orang yang berenang itu membuka mulutnya dan orang yang di tepi sungai itu menyuapkan sebuah batu kepadanya. Aku pun merasa heran, kata Nabi. Aku bertanya kepada kedua malaikat itu, "Subhanallah, siapakah kedua orang ini?" Maka kedua malaikat pun berkata kepadaku, "Ayo berangkat, ayo berangkat." Maka kami berangkat dan mendatangi seorang laki-laki dengan rupa yang buruk seperti orang yang paling buruk yang pernah kamu lihat. Wajahnya jelek, wajahnya menjijikkan. Ia menyalakan api di dekatnya dan berlari-lari di sekelilingnya. Aku pun bertanya kepada kedua malaikat tadi, "Siapakah orang ini?" Maka kedua malaikat tadi pun berkata, "Ayo berangkat, ayo berangkat." Kami pun berangkat dan sampailah di sebuah kebun dengan pepohonan yang tinggi dan berbuah lebat. Di dalamnya terdapat segala jenis pohon musim semi. Di tengah kebun terlihatlah seorang laki-laki yang tinggi. Hampir-hampir aku tidak bisa melihat kepalanya karena ketinggiannya yang menjulang ke langit. Di sekeliling laki-laki itu terdapat anak-anak berjumlah banyak. Belum pernah aku melihat anak-anak sebanyak itu sama sekali. Aku pun bertanya kepada kedua malaikat tadi,
Siapakah orang ini? Siapakah anak-anak itu? Kedua malaikat tersebut pun berkata padaku, ayo berangkat, ayo berangkat. Maka kami pun berangkat ke kebun yang besar. Belum pun sebesar dan seindah itu. Keduanya pun berkata, naiklah. Aku pun menaikkannya. Beliau melanjutkan, maka kami menaikinya dan kami sampai di sebuah kota yang dibangun dari bata-bata emas dan dibangun dari perak. Kami menuju pintu gerbang kota dan minta supaya dibukakan. Pintu itu pun dibuka dan kami memasukinya. Di dalamnya kami ditemui beberapa laki-laki yang separuh tubuhnya seperti tubuh paling bagus yang pernah kamu lihat, dan separuhnya lagi seperti tubuh yang paling buruk yang pernah kamu lihat. Kemudian malaikat itu berkata kepada mereka, pergi dan menceburlah di sungai itu. Di sana mengalir sebuah sungai melintasi kota yang airnya putih bersih. Mereka pun pergi dan menceburkan dirinya di dalamnya. Mereka kembali kepada kami, sedangkan rupa buruk yang tubuh mereka telah hilang. Mereka telah berubah dalam wujud yang paling bagus. Kedua malaikat tadi pun berkata, ini adalah surga Aden dan itu adalah tempatmu. Maka pandanganku pun tertuju ke atas. Ternyata ada sebuah istana seperti awan putih. Mereka berkata, itu adalah tempat tinggalmu. Aku berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada kalian berdua. Biarkanlah aku memasukinya. Keduanya menjawab, kalau sekarang tidak boleh. Suatu saat engkau akan memasukinya. Aku berkata kepada mereka, malam ini aku telah melihat hal yang sangat mengherankan. Apakah yang telah aku lihat itu? Maka barulah kedua malaikat tadi menjawab, menerangkan serta menjelaskan. Kami akan memberitahukan kepadamu, kata kedua malaikat tadi. Adapun orang yang pertama yang engkau lihat dan engkau datangi tadi, yang kepalanya dipecahkan dengan batu, adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu meninggalkan Al-Quran. Artinya tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, dan tidur tanpa mengerjakan sholat wajib. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang yang engkau datangi yang sedang dicabik-cabik dari sudut mulutnya sampai tengkuknya, dari lubang hidungnya sampai ke tengkuknya, dan dari matanya sampai ke tengkuknya, adalah orang yang pergi pagi-pagi dari rumahnya lalu berdusta dengan kedustaan yang menyebar ke berbagai penjuru. Adapun laki-laki dan perempuan telanjang yang berada di dalam semacam tungku yang kau lihat adalah para perempuan dan laki-laki penzina. Adapun orang yang engkau datangi yang sedang berenang di sungai dan disuapkan dengan batu, ia adalah pemakan riba. Orang yang mempunyai rupa yang buruk, yang berada di dekat api sambil menyalahkan dan berlari-lari di sekelilingnya, adalah malaikat Malik, penjaga jahanam. Adapun orang yang bertubuh tinggi yang berada di dalam kebun, ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan anak-anak yang sekelilingnya adalah setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu sebagian kaum muslimin berkata,
wahai Rasulullah, juga anak-anak orang musyrik. Maka Rasulullah SAW menjawab, juga anak-anak orang musyrik. Adapun orang-orang paruh tubuhnya bagus dan separuhnya lagi buruk, mereka adalah kaum yang mencampur adukkan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ngerinya suatu hal yang pasti akan kita hadapi, yang tidak kita pungkiri lagi, kita pasti akan mengalami hal tersebut. Ingatlah hadirin, kita butuh amal yang banyak, bekal yang cukup, karena sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ceritakan dalam hadisnya, banyak beliau bicarakan, banyak Nabi kabarkan kepada kita tentang kengerian-kengerian, siksa-siksa yang ada di dalam neraka. Itu semuanya sudah menunggu kita di sana. Setelah kita wafat, setelah kita meninggal dunia, di sanalah tempat yang hakiki. Apabila kita beramal baik, amal soleh, berbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat kita adalah di dalam yang terbaik, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala seorang hamba yang kesehariannya ingkar kepada Allah, maksiat, kemudian berbuat dosa, maka tempatnya yang telah disediakan, yang sudah menunggu, yang sudah dipastikan, yang sudah dijamin akan dimasuki kekal untuk selama-lamanya, penuh dengan siksa-siksa yang pedih, penderitaan, yaitu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tergantung kepada kita, semuanya ada di tangan kita. Marilah kita mempersiapkan itu semua. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan penjelasan-penjelasan ini, melalui riwayat-riwayat yang telah Rasulullah SAW sampaikan, dapatlah menggugah kita, menjadi introspeksi diri kepada kita, menjadikan diri kita untuk bersemangat meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat, memperbanyak bekal, memperbanyak amal, agar kita tergolong orang-orang yang sukses di akhirat. Dan semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi manfaat kepada kita bersama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.